Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Adib pada pembelajaran hari ini kita sudah memasuki pembelajaran yang ke-1 pada subtema 2. Kalau kemarin di subtema 1 kita sudah belajar tentang banyak organ gerak hewan, di subtema 2 ini kita akan belajar tentang organ gerak dan gerak dari manusia atau dari kita sendiri. Ada aktivitas yang akan kita pelajari, misalnya bersepeda, lari, dan lain-lain. Nah, kalian buka buku kalian tema 1, subtema 2 halaman 56. Silakan dibuka. Amati di buku halaman yang pertama pada pembelajaran 1 subtema 2. Nah, ini ada ilustrasi seorang anak yang menunjukkan dua buah pemikiran. Ini seperti ilustrasi ya. Nah, ini Dayu. Ada dua macam gambar yang di sini. Satu anak yang bersepeda, satu orang yang bersepeda motor. Kira-kira dari dua gambar ini apa yang menurut kalian bisa disampaikan terkait dengan gerak atau organ gerak manusia? Mana yang paling menyehatkan tubuh? Bersepeda atau bersepeda motor? Sudah bisa dipastikan ya? Tentu yang menyehatkan tubuh adalah yang bersepeda. Kalau bersepeda motor, ya itu bisa digunakan misalnya kalau kita sedang tidak enak badan atau tidak tujuan olahraga, misalnya mengunjungi teman kita atau saudara kita, keluarga kita yang rumahnya jauh. Tapi kalau tujuannya untuk kesehatan, bersepeda lebih bagus. Nah, anak-anak, bersepeda, berjalan, berlari, dan aktivitas olahraga yang lain sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia. Kalau organ gerak kita sedang sakit atau sedang mengalami gangguan, tentu kita tidak akan bisa senang atau tidak akan bisa maksimal ketika melakukan olahraga. Ini misalnya, ini banyak olahraga juga. Ini lebih ke permainan anak-anak. Ini kan semuanya juga permainan yang membutuhkan organ gerak manusia, organ gerak kita. Jadi harus selalu dijaga ya kesehatan organ gerak kita. Sekarang kita amati. Ada seorang anak yang bersepeda. Siapa anak ini? Namanya Benny. Nah, kalau di pembelajaran subtema 1 kemarin kita banyak belajar dengan Edo, di subtema 2 ini kita akan banyak belajar dengan Benny. Benny sedang naik sepeda. Dia suka bersepeda menyusuri pedesaan. Kenapa kok pilih di pedesaan? Karena di pedesaan itu udaranya masih sejuk, kemudian jalan-jalanannya masih bersih, sehingga bisa menyejukkan mata sekaligus menyehatkan badan. Bersepeda membuat organ gerak bekerja dengan baik. Kalau organ gerak bekerja dengan baik dan sering digunakan, maka gerak dia juga akan bekerja dengan maksimal. Tapi kalau kalian sering di rumah saja, diam di kamar, main HP, gadget, atau main laptop, nanti organ geraknya jadi tidak terlatih. Akhirnya badan jadi pegal-pegal, kemudian matanya jadi capek, ketika berdiri tiba-tiba pusing, dan ketika berjalan kadang-kadang bisa nyeri atau keselio. Nah, itu karena apa? Karena kita kurang gerak, kurang pemanasan melakukan olahraga. Nah, supaya kalian sehat, ketika pembelajaran daring ini biasakan juga untuk berolahraga. Walaupun olahraganya tidak seperti biasanya karena kita harus mematuhi protokol kesehatan. Kalau olahraga di luar rumah, usahakan menggunakan masker dan jauhi tempat-tempat yang penuh
orang atau tempat-tempat yang ramai. Kita di sekitar rumah saja, supaya kita cari tempat yang aman dan tidak tertular dengan virus corona. Nah, di perjalanan Benny melewati banyak tempat sampai dia tiba di kebun sayur. Kebun sayur itu miliknya Pak Anto. Nah, hari ini para pekerjanya Pak Anto tidak bisa datang. Benny dengan baik hati menawarkan diri untuk membantu Pak Anto memanen sawi dan selada. Sikap Benny ini juga sangat bagus dan sangat baik. Di samping berolahraga, menikmati udara segar, badannya sehat, di jalan dia juga masih menyempatkan membantu orang lain. Nah, sesama manusia harus saling membantu. Terutama kalau kita menemukan orang lain, saudara atau teman kita mendapatkan kesulitan, nah kita harus membantunya. Sesuai dengan sila berapa? Masih ingat? Ya, saling membantu, memudahkan pekerjaan orang lain, itu termasuk sila yang kedua. Itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang kalian baca. Ini ada bacaan mengenai bersepeda. Ada pada halaman 58. Coba kalian baca dengan baik-baik. Apa saja ya manfaat bersepeda, bagaimana bersepeda yang baik, supaya kalian nanti kalau bersepeda bisa mengikuti tips-tips di sini atau sesuai dengan bacaan. Tapi yang digambar ini dilakukan ketika tidak ada pandemi ya. Kalau sedang pandemi, ketika bersepeda tidak boleh saling dekat-dekat seperti ini, harus dikasih jarak. Misalnya kalian bersepeda, kamu dengan temanmu harus dikasih jarak, tidak boleh saling menempel atau dekat-dekat, supaya apa? Tidak tertular virus corona dan menjaga tubuh supaya sehat. Nah, selesai kalian membaca teks bacaan tadi, tugas yang pertama kerjakan halaman 60. Tugasnya mudah sekali, hanya mencari ide pokok masing-masing paragraf. Kemarin kita sudah bahas itu, jadi hari ini pasti kalian lebih mudah dalam mengerjakannya. Nah, ini ketika mengerjakannya tidak harus dalam bentuk tabel, boleh dalam bentuk misalnya paragraf 1 langsung ide pokoknya apa. Ide pokok kemarin pada umumnya berada di mana? Pada umumnya berada di kalimat utama, yaitu di awal paragraf. Tapi Pak Adip tidak tahu di bacaan ini nanti di awal paragraf atau di akhir paragraf. Coba kalian cermati. Selesai tugas yang pertama, kalian buka halaman 62. Di sana ada beberapa ide pokok. Coba apa tugasnya? Betul sekali. Tugasnya adalah menulis paragraf berdasarkan ide pokok yang di sini. Tapi Pak Adip kasih diskon, tidak dikerjakan semuanya, cukup dikerjakan 2 saja. Kalian pilih 2 ide pokok, dibuat menjadi paragraf. Jadi ada berapa paragraf? Ada 2 paragraf. Mudah sekali ini. Ini juga tentang kegiatan bersepeda. Kegiatan bersepeda itu nanti akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Nah, kalian juga walaupun belajar di rumah, tetap jangan lupakan berolahraga ringan di sekitar rumah. Yang penting tubuhnya bergerak, tidak hanya memandang HP atau memandang laptop saja, tapi juga harus gerakan tubuh supaya badannya sehat. Akhirnya Pak, pikirannya pun juga ikut sehat. Itu saja yang bisa Pak Adip sampaikan hari ini. Silahkan dipelajari dan dikerjakan tugasnya dengan baik. Jika kesulitan, mintalah bantuan orang di sekitarmu atau WA Pak Adip juga boleh. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan diri, patuhi protokol kesehatan, kalau keluar memakai masker, tetap jaga jarak, dan lebih baik di rumah saja. Nah,
Terakhir, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Pak Adib supaya kalian tidak ketinggalan pembelajaran daring di kelas. Oke, Pak Adib akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar di rumah.